Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Seorang residivis kasus pencurian diringkus tim Klewang Satreskrim Polresta Padang. Seorang pencari ikan diduga tenggelam di Danau Maninjau. Kereta api wisata Maitam di Sawalunto beroperasi setiap hari Sabtu dan Minggu. Setelah mendapatkan laporan korban yang kehilangan telepon genggam dan sebuah sepeda di rumahnya, tim Klewang Polresta Padang langsung menyelidikinya. Hasilnya, petugas berhasil mengidentifikasi pelaku. Saat mengetahui lokasinya, sejumlah anggota tim Klewang dari Satreskrim Polresta Padang bergerak menuju lokasi di kawasan bypass Lubuk Begalung, Kota Padang pada Minggu malam. Pelaku bernama Iwan dan berusia 35 tahun. Warga Pampangan ini tak bisa berkutik saat ditangkap polisi. Saat ditangkap, pelaku sedang berkumpul dengan teman-temannya di pinggir jalan. Polisi yang berpakaian bebas langsung melumpuhkannya. Selain pelaku, petugas ikut menyita barang bukti, 2 buah telepon genggam dan sebuah sepeda. Bersama barang bukti, pelaku dibawa petugas ke Mapolresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Dari keterangan polisi, pelaku merupakan seorang residivis atas kasus yang sama dan telah diintai petugas selama beberapa hari terakhir. Modusnya, pelaku mengintai rumah korbannya, lalu mencongkel jendela dan masuk ke dalam rumah serta menggasak barang berharga. Kita mendapatkan identitas pelaku dan melakukan sudah beberapa hari ini rekan-rekan di lapangan mengintai untuk mencari tahu keberadaan tersangka. Dan pada saat tadi kita berhasil mengamankan yang bersangkutan. Memang sebelumnya juga pernah melakukan tindak yang sama dan kebetulan sudah residivis juga untuk melakukan aksi kejahatannya di malam hari dengan cara mencongkel rumah atau mengumpak rumah. Kini, pelaku harus kembali berurusan dengan polisi dan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Sejumlah polisi menangkap seorang wanita yang diduga muncikari prostitusi daring di daerah Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat, pusat Kota Padang. WN ditangkap polisi setelah keluarga korban melaporkan ulahnya ke polisi, memperdagangkan anaknya yang berusia 16 tahun. Saat diperiksa, WN mengaku profesi muncikari telah dilakoninya sejak 2 tahun lalu. Yang menjadi objeknya adalah remaja yang masih SMP atau SMA karena disukai lelaki hidung belang. Korban dijadikan PSK dan dijajakan secara daring. Setiap kali kencan, lelaki hidung belang harus merogoh kocek hingga 1 juta rupiah. Korban hanya memperoleh 300.000 rupiah. WN berdalih, dirinya pantas memperoleh lebih karena harus menyewa kamar hotel, serta memodali korban dengan pakaian yang bagus, parfum, serta telepon genggam keluaran terbaru. Dalam sehari, remaja yang dijajakan sebagai PSK bisa melayani 4 hingga 5 lelaki. Pelaku dan korban diperiksa intensif oleh penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Polresta Padang. Korbannya merupakan anak di bawah umur, si perempuan ini berusia masih 16 tahun. Mereka, si perempuan ini sudah ada di dalam hotel, di kamar hotel, di salah satu hotel di Kota Padang. Kemudian pria hidung belang ini dengan mucikari, kemudian diantarkan oleh mucikari ini, si hidung belang ini ke dalam kamar hotel tersebut. Kemudian tidak berapa lama
Setelah mereka di dalam hotel, kita melakukan penggerebekan. Dalam pemeriksaan juga terungkap banyak remaja di Padang yang menjajakan diri sebagai PSK. Sebagian besar dari mereka berasal dari luar kota Padang dan masih duduk di bangku SMA. Pengakuannya, mereka tergoda untuk meniru gaya hidup mewah seperti yang terlihat di media sosial. Alfi melaporkan dari Padang. Wisata keju Lasi di Kabupaten Agam menjadi salah satu objek wisata yang ramai dikunjungi. Tidak hanya menjual keindahan alam, pengunjung juga diedukasi tentang peternakan sapi di lokasi tersebut. Banyak wisatawan lokal yang datang ke lokasi ini dengan membawa putra-putri mereka. Selain untuk berlibur, mereka juga hendak mengenalkan putra-putri mereka dengan hewan ternak yang ada di objek wisata ini. Peternakan yang berada di Kecamatan Canduang menjadi wahana edukasi masyarakat. Lokasi tersebut didesain menjadi objek wisata peternakan. Di sini terdapat peternakan sapi perah, kerbau, kambing, domba, ayam, kalkun, ikan, dan kelinci. Dengan biaya Rp5.000 per orang, pengunjung dapat menikmati panorama alam nan indah, sembari mengenalkan hewan ternak kepada putra-putri mereka. Di lokasi ini, pemandu juga memberikan informasi terkait hewan hingga tata cara merawatnya. Mungkin pertama keju Lasi dengan judulnya kan wisata edukasi ya. Jadi kita punya anak rasanya kayaknya memilih tempat ini, terutama ada binatang-binatang. Selama ini anak-anak kita cuma ngelihat dari gambar, jadi pas kita lihatin ke mereka, ya mungkin lebih mengenal aja. Ya bisa mengenalkan anak-anak sama binatang. Kan ada kelinci, ada ayam, ada sapi, bisa lebih dekat dengan binatang. Biasanya kan kalau di rumah kan nggak bisa. Menurut pemilik peternakan, tujuan utama dibangunnya objek wisata keju Lasi adalah menanamkan cinta kepada dunia peternakan. Objek wisata edukasi peternakan. Jadi kalau kita masuk ke dalam wahana, kita akan menemukan sapi perah, akan menemukan kerbau, kambing, domba, kelinci, dan ayam. Nanti ada ketertarikan untuk menjadi peternak. Memang dari awal visi kita membangun keju Lasi adalah mengembangkan pertanian dan peternakan di Nagari Lasi secara khususnya dan Kabupaten Agam secara umum. Menurut Pemkab Agam, objek wisata keju Lasi masih bisa dikembangkan dengan memperluas lahan dan menambah variasi hewan ternak di dalamnya. Oke, makasih ya Bang, Kak. Kalau dari Asperui ya cukup bagus lah. Cuman kalau pengen saya lebih dikembangkan lagi, lebih diperbanyak. Yang sekedar sedikit besar diperluas. Jadi kami kalau seandainya ada tamu dari luar, baik dari luar negeri atau dari dalam negeri, mancanegara, semuanya kita bisa ajukan ke sini. Peternakan keju Lasi memiliki 35 ekor sapi perah yang mampu memproduksi 350 liter susu sehari. Susu tersebut dijual ke sejumlah daerah di Sumatera Barat, Riau, dan Jambi dengan harga bervariasi. Selain susu murni, peternakan ini juga memproduksi susu yang telah dimasak, yogurt, dan keju. Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam. Kalau kategori berita itu A1 lah. Berbagai persoalan yang terjadi di tanah air, termasuk di Sumatera Barat, seperti kasus unjuk rasa warga, kasus lambatnya pembangunan jalan tol, hingga kasus protes warga Air Bangis Pasaman Barat terhadap proyek strategis nasional, disebabkan masalah komunikasi. Hal itu disampaikan oleh pakar komunikasi nasional, Aqua Dwi Payana, di hadapan puluhan wartawan dari Kota Padang, di Jakarta, Kamis pekan silam. Aqua Dwi Payana yang berasal dari Bungus, Padang itu menyebut masalah yang terjadi di tanah air, termasuk di Sumatera Barat, dapat diselesaikan dengan pendekatan komunikasi berbasis data. Hasilnya yang dicapai pun haruslah win-win solution,
bukan win-lose solution. Tidak ada satu persoalan di muka bumi ini yang tidak bisa diselesaikan dengan komunikasi. Dan komunikasi itu adalah solusi. Khusus Sumatera Barat, saya melihat memang banyak masalah komunikasi. Yang penting adalah pihak-pihak yang terkait jangan pernah merasa superior, saling menghargai, menghormati gitu ya. Sehingga bersama-sama mencari solusinya. Dan diusahakan itu adalah win-win. Jangan ada yang win-lose gitu loh. Tapi tentunya kita bicara dengan data-data. Seorang peserta mengaku memperoleh ilmu yang bermanfaat dari pemaparan Aqua Dwipayana tersebut, sehingga dapat menjadi motivasi bagi dirinya sendiri untuk meningkatkan kapasitas. Motivasi ini tentu sangat bermanfaat, terutama dalam karir saya ya, untuk peningkatan kapasitas diri, sehingga bisa lebih mengupgrade kemampuan, terutama terhadap jejaring seperti yang disampaikan oleh Pak Aqua tadi, pakar komunikasi, dalam hal memelihara atau menjaga komunikasi dan meningkatkan kemampuan. Inti dari pemaparan pakar komunikasi Aqua Dwipayana adalah semua persoalan dapat diselesaikan dengan komunikasi. Asalkan salah satu pihak tidak merasa lebih superior daripada yang lain. Namun, saling menghargai dan saling menghormati satu sama yang lain. Laude Johardio Anse melaporkan dari Jakarta.